dari apa yang ada hari ini hingga apa yang bisa menjadi, dan apa yang diwakilinya bagi bumi secara keseluruhan. Ikuti saya dalam perjalanan ini saat kita mengungkap 8 fakta menakjubkan tentang planet yang baru ditemukan, K2-18b. Misteri ke-8. Di antara banyak dunia yang telah ditemukan, ada K2-18b. Saat menghadapi nama seperti planet K2-18b, tidak bisa tidak terpikir, wah, penamaan yang rumit, dan memang benar. Tetapi ini hanyalah nomenklatur ilmiah, label yang dibuat untuk membedakannya di antara ribuan planet yang diidentifikasi setiap tahun. Namun, ketika dunia ini diperkenalkan kepada publik pada September 2019, perlu dicatat bahwa penemuannya pertama kali terjadi pada 2015. Ia ternyata jauh lebih dari sekadar titik di kosmos. Planet ini muncul sebagai calon rumah potensial bagi umat manusia, bukan hanya karena karakteristiknya yang menjanjikan atau kemungkinan menyimpan kehidupan, tetapi karena dua tim independen mengonfirmasi sesuatu yang luar biasa. K2-18b tidak hanya mengandung air, tetapi memiliki uap air di atmosfernya yang mampu mengembun dan turun sebagai hujan di permukaannya. Saya menyadari skeptisisme Anda, dan ya, ada sedikit ironi di sini, tetapi justru itulah yang membuat K2-18b begitu istimewa. Sebuah dunia dengan siklus hidrologi aktif, karakteristik yang sangat langka sehingga, hingga saat ini, sangat sedikit planet yang terbukti memilikinya dalam kondisi ideal. Revelasi ke-7, perburuan dunia air. Dalam pencarian planet kandidat untuk kolonisasi manusia di masa depan, banyak kriteria harus dipenuhi agar suatu lokasi dianggap benar-benar layak huni dalam skala besar. Pertimbangkan semua yang diperlukan untuk membuat Mars menjadi tempat yang layak huni, dan itu masih dalam sistem tata surya kita sendiri. Dua faktor penting adalah, pertama, planet harus memiliki permukaan padat, bukan raksasa gas, agar kita bisa mendarat. Planet K2-18b memenuhi kriteria ini. Kedua, ia memerlukan atmosfer yang tidak beracun dan, idealnya, meskipun tidak wajib, seperti Mars, mengandung oksigen yang bisa dihirup, memungkinkan kita hidup di sana seperti di bumi. Dan tentu saja, air sangat penting. Air tidak hanya digunakan untuk kebersihan atau pertanian. Kita, manusia, bergantung padanya. Tubuh kita sebagian besar terdiri dari air, dan di sebuah koloni, kita tidak bisa hanya mengandalkan cairan sintetis, karena pasokannya akan menjadi tantangan, setidaknya sampai kita menciptakan replikator, seperti di Star Trek. Tapi itu cerita lain. Perlu dicatat bahwa kita sudah mengidentifikasi planet-planet dengan air. Bahkan ada dunia yang seluruhnya tertutup oleh lautan, tetapi menemukan yang memiliki hujan, H2O yang sederhana dan berharga, tampaknya menjadi hal yang sangat langka. Itulah mengapa planet K2-18b menarik begitu banyak perhatian. Meskipun kita telah mendeteksi presipitasi di planet lain, biasanya jenis yang melelehkan batu atau kaca, bukan air, yang, jujur saja, tidak akan baik sama sekali. Sebelum Anda berpikir, bagus hujan sungguhan, ayo kita kolonisasi, masih banyak yang harus diselidiki, seperti kelayakan hidup di sana karena ukuran planet. Inilah poin ke-6, superbumi. Seperti yang kita tahu, alam semesta dihuni oleh planet-planet dengan berbagai ukuran, dan banyak yang tidak sebanding dengan kita. Di sistem tata surya kita sendiri, misalnya, ada planet yang jauh lebih besar dari bumi. Jupiter sebagai contoh, 120 kali lebih besar, dan planet K2-18b saat ini diperkirakan ukurannya sekitar 2 kali lipat. Bumi yang dalam istilah kosmik tidak terlalu buruk mengklasifikasikannya sebagai superbumi. Namun, ada satu catatan, planet ini memiliki massa 8 kali lebih besar daripada bumi. Terdengar membingungkan. Ukuran dan massa adalah konsep yang berbeda. Sebagai ilustrasi, Jupiter bisa memiliki volume 121 kali lipat dari bumi, tetapi kepadatannya hanya sedikit lebih dari 2 kali lipat karena merupakan raksasa gas. Sementara planet K2-18b tidak termasuk dalam kategori ini. Ia berpotensi menjadi analog bumi, dan kepadatan yang tinggi ini bisa menimbulkan berbagai tantangan. Apakah layak untuk dikolonisasi? Mengapa? Sederhana. Massa yang lebih besar berarti gravitasi yang lebih kuat. Semakin masif dan padat sebuah planet, semakin kuat pula gaya yang diberikan pada siapapun yang berada di permukaannya. Adaptasi akan diperlukan, sama seperti astronot yang harus menyesuaikan diri dengan gravitasi bulan, yang hanya 1/6 dari gravitasi bumi. Itulah mengapa banyak ahli berhati-hati dengan pengumuman tentang uap air. Seberapapun menariknya hal tersebut, tidak diragukan lagi. Namun, ini tidak berarti kolonisasi tidak mungkin. Beberapa bahkan berpendapat bahwa planet ini tidak akan pernah dihuni, karena kita tidak mengetahui kondisi permukaannya. Sebelum kita menjelajahi poin ini, jangan lupa untuk menyukai video dan berlangganan saluran ini untuk mengikuti konten mingguan kami. Topik kelima, Mini Neptunus. Ingat ketika saya menyebutkan bahwa K2-18b ditemukan pada tahun 2015. Alasan mengapa planet
planet ini tidak mendapat banyak perhatian saat itu adalah karena kurangnya data konkret tentangnya. Oleh karena itu, tim yang bertanggung jawab atas penemuan ini meminta akses ke teleskop luar angkasa Hubble, salah satu instrumen paling canggih di galaksi, hanya untuk mempelajarinya lebih baik, dan mereka mendapatkan izin. Namun, pengamatan tidak dilakukan segera. Hubble tidak bisa langsung mengarahkan instrumennya ke K2-18b. Antara tahun 2016 dan 2018, keselarasan orbital planet ini dengan bintangnya memberikan jendela ideal untuk analisis yang menghasilkan deteksi uap air di atmosfernya. Tentu saja mereka perlu memeriksa bukti-bukti dengan cermat untuk mengonfirmasi keberadaan uap air, tetapi sekarang mereka cukup yakin dengan penemuan tersebut. Namun, apakah Anda menyadari ada celah dalam analisis ini? Pertanyaan besarnya adalah, seperti apa sebenarnya permukaan planet ini? Kenyataannya, kita masih belum tahu, dan itulah mengapa banyak ilmuwan menyerukan kehati-hatian terkait K2-18b. Meski sering disebut sebagai superbumi, sebagian besar peneliti cenderung melihatnya lebih sebagai mini Neptunus. Dan seperti yang mungkin Anda ingat, Neptunus adalah raksasa gas yang sama sekali tidak ramah. Jelas, kita masih belum yakin sepenuhnya tentang sifat K2-18b, dan sangat mungkin ia memiliki benua dan lautan yang bisa mendukung kehidupan. Namun sampai kita mendapatkan konfirmasi itu, kita harus menafsirkan temuan tentang uap air di atmosfernya dengan hati-hati. Ini semakin penting karena beberapa penelitian menunjukkan adanya komponen yang berpotensi berbahaya di atmosfer K2-18b, hidrogen berlebih. Jika kita menganalisis atmosfer bumi saat ini, kita akan menyadari bahwa ia tidak hanya terdiri dari oksigen. Pada kenyataannya, oksigen hanya merupakan sebagian kecil dari komposisi atmosfer. Ada nitrogen, karbon dioksida, argon, dan bahkan jejak hidrogen, kombinasi yang memungkinkan kita bernapas tanpa khawatir. Namun di K2-18b, data awal menunjukkan konsentrasi hidrogen yang sangat tinggi, yang memperkuat dugaan bahwa ini adalah mini Neptunus, atau setidaknya itulah yang diyakini Alexandra Witch, sebuah planet dengan atmosfer hidrogen yang padat, di mana air, jika ada, tidak akan terjangkau di permukaan. Meski begitu, penelitian ini memperluas pemahaman kita tentang dunia-dunia jauh tersebut, dan sejauh mana mereka bisa mirip atau berbeda dari planet kita sendiri. Secara singkat, yang dijelaskannya adalah bahwa, menurut laporan yang dianalisis, air di planet K2-18b terbatas pada atmosfer, tidak mencapai permukaan, yang membuat pengambilannya menjadi tantangan yang signifikan. Kelebihan hidrogen di atmosfer bukanlah sesuatu yang diinginkan. Di bumi kita memiliki jejak hidrogen, tetapi dalam proporsi yang sangat kecil, sekitar 1/100.000. Untuk lebih tepatnya, ini tidak memengaruhi kita. Lagi pula ketika Anda menyalakan korek api, kita tidak menyaksikan ledakan besar. Namun, di atmosfer yang didominasi hidrogen, pembakaran akan sangat hebat. Jika Anda ragu, ingat saja bencana Hindenburg. Kapal udara itu penuh dengan hidrogen, dan ketika terbakar, hasilnya adalah ledakan yang sangat dahsyat. Selain itu, menghirup konsentrasi hidrogen yang tinggi tidak sehat. Sama seperti di Mars, diperlukan penggunaan alat pernapasan untuk bertahan hidup. Sulit membayangkan skenario yang mengundang pikiran. Ini adalah rumah baru kita. Poin ketiga, ada perselisihan tentang kepemilikan penemuan ini. Meninggalkan planet sejenak, ada kontroversi tertentu tentang siapa yang harus diberi penghargaan atas deteksi uap air tersebut. Karena data dari teleskop luar angkasa Hubble bersifat publik, dua tim berbeda telah menerbitkan studi tentang keberadaan uap air di K2-18b, dan keduanya mengklaim sebagai penemu. Sayangnya, ini adalah sesuatu yang sering terjadi ketika kita berbicara tentang proyek-proyek ilmiah besar seperti ini. Yang menarik adalah bahwa artikel yang diterbitkan oleh kedua tim muncul di jurnal yang berbeda, dengan selisih hanya 1 hari. Salah satu kelompok dipimpin oleh peneliti yang meminta penggunaan teleskop luar angkasa Hubble untuk menganalisis planet tersebut. Tim lainnya berasal dari Universitas London. Bahkan, salah satu tim sempat merujuk karya tim lainnya. Meskipun terbilang aneh, situasi ini tidak jarang terjadi dalam skenario seperti ini. Dalam penelitian eksoplanet, seringkali dua studi tentang topik yang sama dirilis secara bersamaan, tetapi jarang menggunakan kumpulan data dari peneliti utama. Menurut salah satu anggota tim, praktik yang biasa dilakukan adalah sebagai bentuk kesopanan untuk memungkinkan analisis dan publikasi data menjadi tanggung jawab kelompok peneliti utama. Mereka harus menyelesaikan ini secara internal, tetapi prosesnya diperkirakan akan cukup rumit. Poin kedua, apa yang diungkapkan oleh planet K2-18b tentang alam semesta. Bagaimanapun, setelah semua ini, apa yang sebenarnya dikatakan K2-18b kepada kita? Ini adalah pertanyaan yang banyak coba jawab sekarang. Dan untuk
saat ini? Jawabannya masih belum pasti. Sampai saat ini, uap air hanya terdeteksi di planet gas raksasa. Jika K218b Deberkan yang saya tekankan sifatnya belum dikonfirmasi, terbukti sebagai planet non-gas, ini akan menunjukkan keberadaan dunia di mana hujan mungkin terjadi, hujan sungguhan yang akan meningkatkan harapan kita tentang kolonisasi luar angkasa. Selain itu, ini juga menunjukkan bahwa air yang sangat mirip dengan di bumi dapat terbentuk dan bertahan secara alami di planet lain. Sekali lagi, keberadaan air terdeteksi di dunia yang jauh, tetapi sifatnya tetap tidak diketahui. Namun, pengamatan uap air memungkinkan kita untuk mempelajari efek lanjutannya pada benda langit tersebut. Keberadaannya saja sudah signifikan. Meski teka-teki tentang planet itu sendiri tetap ada aspek positif dan negatif sekaligus, karena ketidaktahuan ini harus diungkap untuk mengonfirmasi kemungkinan habitabilitasnya. Selain itu, jika keberadaan uap air dikonfirmasi, sangat penting untuk memahami proses pembentukannya di lingkungan tersebut. Skenario terburuk adalah menemukan planet yang dipenuhi uap air dengan konsekuensi yang tidak diinginkan. Perlu diingat bahwa ada berbagai bentuk presipitasi, seperti hujan asam yang kadang terjadi di dunia kita sendiri. Kenyataannya, pengetahuan kita masih terbatas, tetapi cukup untuk menyatakan, jika planet K218b memiliki karakteristik ini, kemungkinan ada planet serupa lainnya di kosmos. Pertanyaan besarnya adalah, akankah kita suatu hari menemukan bumi kedua yang sesungguhnya? Inilah inti masalahnya, bukan? Karena inilah yang diharapkan semua orang ketika menerima informasi ini. Kemungkinan sebuah dunia alternatif yang suatu hari bisa kita kolonisasi, terutama ketika kita menguasai teknologi seperti propulsi warp, memungkinkan kita hidup seolah-olah berada di versi yang hampir identik dengan planet kita. Tentu saja, kesetaraan sempurna tidak mungkin, tetapi kemiripan 90% saja sudah menjadi kemajuan luar biasa bagi spesies kita. Berbagai organisasi, termasuk NASA dan SpaceX, berdedikasi tanpa henti dalam pencarian bumi berikutnya ini. Meski mungkin tidak terlihat, planet K218b merupakan tonggak penting dalam perjalanan ini. Keberadaan presipitasi murni di dunia lain, fenomena yang dulu kita yakini hanya ada di bumi, telah terbukti. Oleh karena itu, jika kita menemukan planet lain dengan karakteristik ini dan mungkin atmosfer yang lebih menguntungkan di zona layak huni, ia pasti akan menjadi prioritas dalam daftar tujuan kosmik kita. Kita sudah mengidentifikasi berbagai planet analog bumi, beberapa dengan ukuran setara atau sedikit lebih besar, menghilangkan kekhawatiran tentang gravitasi. Namun, tantangan sebenarnya adalah menemukan yang cukup dekat untuk dicapai dan mampu mempertahankan kehidupan berkelanjutan dalam jangka panjang. Kami tidak yakin apakah suatu hari nanti kita akan menemukan rumah baru seperti bumi, tetapi planet K218b membuat kita percaya bahwa mungkin ada dunia yang menunggu kita di kosmos. Apa pendapat Anda tentang temuan-temuan yang melibatkan K218b ini? Apakah mereka mengubah perspektif kita tentang eksplorasi planet dan apa yang mungkin kita temukan di sudut-sudut lain alam semesta? Bisakah penemuan ini membuka jalan untuk mengidentifikasi planet-planet yang layak untuk kolonisasi di masa depan? Tinggalkan pendapat Anda di komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan sampai jumpa di video berikutnya.